Nanti semuanya tolong ditanyakan pada tim kuasa hukum saya. Ya. Hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya. Silahkan lapor Pak Joko Widodo gitu loh, nggak usah nggak usah tunda-tunda lagi gitu loh. Di mana saya bohong, di mana saya hoax, di mana saya pencemaran nama baik, dan bawa ijazahmu itu. Jangan cuma gertak-gertak sambal aja lah, bosan kita ya. Itu cuma gertak sambal saja itu. Nggak akan berani dia ngelaporin begitu loh. Jadi kalau memang mereka itu serius, yang mereka lakukan itu bukan kompres, lapor dulu baru kompres. Bukan kompres dulu baru akan rencana lapor gitu loh. Kan itu juga soal watak manusia atau watak seorang manusia yang bergelar presiden, yaitu memanfaatkan jaringan kekuasaannya untuk mengumpankan seseorang supaya dihukum, dan itu seolah-olah jadi efek jerah sehingga semua orang tidak akan lagi mempersoalkan ijazah Jokowi. Lalu Bambang Tri itu kasusnya panjang. Anda menyatakan itu semuanya senjata makan tuan gitu? Ya begitu. Berbalik ke dirinya? Makanya maksudnya intimidasi seperti itu tidak perlu dilakukan. Kita bebaskan masyarakat untuk berpikir mencari kebenaran. Ya teman-teman semua, kemarin kita melihat ya Pak Jokowi ke Jakarta bertemu dengan tim hukum yang menangani soal kasus ijazah palsu. Nah akhirnya kita semua tahu ya bahwasanya dari tim hukum Pak Jokowi sudah mempunyai 4 nama yang nantinya akan dilaporkan. Tentu hal ini pun membuat reaksi ya daripada pemburu ijazah palsu dari Pak Jokowi, yang dimana Bang Rismon juga speak up mengatakan bahwasanya ayo kalau memang benar-benar mau laporkan, laporkan saja. Kita tunggu dan tidak takut gitu. Jangan hanya gertakan sambal saja. Bahkan Kojinuddin pun mengatakan seperti itu. Ini hanya gertakan sambal katanya. Nah, apakah nantinya akan benar-benar dilaporkan dari 4 nama tersebut yang sudah disiapkan dari tim hukum Pak Jokowi, atau ini hanya gertakan saja gitu? Karena kalau gua juga melihat ya di Rakyat Bersuara kemarin, dari 3 pembela Pak Jokowi yang diundang oleh Bung Aiman Wicaksono seperti Bung Silvester dan 2 temannya lagi sering sekali mengatakan bahwasanya sudahlah ini diselesaikan saja, jangan lagi ada seperti ini, sehingga membuat nantinya akan ada yang dilaporkan dan berujung di penjara gitu. Jadi kalau menurut gua pribadi ini semacam intimidasi ya. Padahal rakyat kan berhak meminta ijazah dari mantan presiden Pak Joko Widodo gitu. Dan kalau memang ada yang asli, kenapa nggak dikeluarkan saja? Sementara Pak Jokowi sendiri loh yang mengatakan ya, beliau hanya mau mengeluarkan ijazah tersebut jika diminta oleh hakim. Nyatanya beliau mengeluarkan ijazah tersebut di depan para wartawan yang kala itu tidak boleh difoto dan juga di video. Dan pada intinya para pemburu ijazah palsu Pak Jokowi tidak gentar dan tidak takut sedikit pun, malah justru menantang. Seperti Bang Rismon sendiri. Oke teman-teman semua, kita lihat ke videonya. Pajak naik, diem. Sembako naik, diem. Dolar naik, diem. PHK besar-besaran, diem. Giliran Jokowi dikritik, Silahkan lapor Pak Joko Widodo gitu loh, nggak usah tunda-tunda lagi gitu loh. Di mana saya bohong, di mana saya hoax, di mana saya pencemaran nama baik, dan bawa ijazahmu itu ya, mulai dari SD sampai kuliah S1 ke Bareskrim waktu melapor ya. Kalau sekarang Anda sudah tidak lagi jadi presiden, jadi rakyat biasa, diperlakukan sama seperti warga biasa itu loh. Lapor secepatnya, kasih kalau nggak itu ijazah Anda itu ke pengacaranya itu ya, bawa skripsinya, bawa data segala macam akademik, terutama KKN dan lainnya, baru kita berbicara tentang yang dan lain ya. Jangan cuma gertak-gertak sambal aja lah, bosan kita ya. Semuanya difoto, dia pakai sarung difoto, ngasih makan kakak difoto, terus di sawah difoto, terus naik motor-motoran moge difoto, tapi ijazahnya nggak boleh difoto. Ini memang geli-geli gitu. Biarkanlah orang mencari berburu kebenaran. Jangan diintimidasi, bisa polisi. Pak Jokowi itu sejak tahun 2019 sampai sekarang itu sudah 6 laporan. Dulu ada namanya Umar Khalid.
memang nggak ditahan tahun 2019. Sama soal ijazah. Tapi suruh lapor Selasa Kamis kalau nggak salah. Yang pertama itu tahun 2019. Maksudnya laporan dari pihak Pak Jokowi terkait Bukan, ijazah itu palsu? dari warga, dari masyarakat yang melaporkan soal dugaan palsu. Oh, oke. Lalu Egy Sujana, pernah juga Egy Sujana. Lalu Bambang Tri itu kasusnya Anda panjang menyatakan itu. semuanya senjata makan tuan gitu? Ya begitu. Berbalik ke dirinya? Makanya maksudnya intimidasi seperti itu tidak perlu dilakukan. Kita bebaskan masyarakat untuk berpikir mencari kebenaran. Jadi biarkan masyarakat berdiskusi, masyarakat berdialog. Tak perlu kita larang-larang, tak perlu kita intimidasi dengan persoalan hukum. Maka tadi di awal saya bilang, kalau mau cepat Pak Jokowi cukup menunjukkan itu, boleh siapapun memverifikasi. Tapi kalau bicara lama, dengan hukum. Lama itu betul menghabiskan energi. Tidak ada tempat yang tidak ada kebohongan, tidak ada tempat yang tidak ada kejujuran. Tapi kejujuran, kebenaran pasti akan ditemukan dengan cara yang benar. Jadi kenapa Jokowi berbuat amoral sebagai presiden yang harusnya memungkinkan warga negara bertanya dan dijawab? Kenapa dia mesti jebak? Kenapa dia mesti tunggu sampai sekarang baru dia tunjukkan ijazah aslinya? Kan itu juga soal watak manusia atau watak seorang manusia yang bergelar presiden, yaitu memanfaatkan jaringan kekuasaannya untuk mengumpankan seseorang supaya dihukum, dan itu seolah-olah jadi efek jerah sehingga semua orang tidak akan lagi mempersoalkan ijazah Jokowi. Nah sekarang terus-menerus itu dipersoalkan. Kan artinya sesuatu yang disimpan di dalam memori publik, apalagi kalau itu mengandung elemen moral, nilai moral, itu akan diwariskan terus-menerus. Seolah-olah ketika Presiden Jokowi mengatakan, mantan Presiden Jokowi dengan sendirinya menyatakan bahwa dia merasa dihina, maka orang mulai bertanya, hubungan pidananya apa warga negara menghina presiden? Warga negara mempertanyakan kejujuran presiden, itu bukan menghina dan nggak ada delik di situ kan. Jadi kalau Presiden Jokowi tidak paham bahwa yang dipersoalkan adalah legitimasi dari ijazah Jokowi, bukan legalitasnya. Legalitas itu bisa diberikan, tetapi bagi publik hubungan pertama antara warga negara dan kepala negara adalah hubungan legitimasi. Kenapa? Karena dia dipilih lalu dia dilegalkan sebagai presiden. Jadi di awal kita mesti baca ini sebagai hal yang sangat fundamental, yaitu presiden ditanya oleh orang yang memilihnya, maka presiden harus menjawab, bukan membawa ke pengadilan pertanyaan itu. Walaupun sekarang dia bukan lagi presiden, lalu dianggap bahwa soal itu bisa jadi hubungan antara dua subjek hukum. Tidak, yang dipersoalkan adalah ijazah ketika Presiden Jokowi itu memakai selembar kertas itu untuk mendaftar memenuhi tuntutan administrasi pencalonan presiden. Kan di situ soalnya itu. Jadi bukan karena publik ingin mencelah Presiden Jokowi secara individual, tetapi publik ingin ada kejujuran. Karena itu informasi mesti diberikan tentang proses pendaftaran, pakai ijazah apa tuh. Ditanya ke KPU, ya KPU menganggap iya udah ada, tetapi orang mau lihat pada akhirnya barang itu, fenomennya itu apa tuh. Apakah itu ijazah yang asli? Mungkin saja ijazah asli, tapi bisa bukan punya Jokowi. Atau sebaliknya ijazah itu memang dipakai dengan cara yang curang, maka di situ juga nggak ada pidananya, hanya bahwa Presiden Jokowi berbohong tuh, lalu kena aturan undang-undang bahwa harusnya asli yang dibuat di situ. Jadi urusan pertama adalah hak warga negara untuk mempertanyakan legitimasi Presiden Jokowi berbasis pada keterangan dia bahwa dia memiliki ijazah asli. Nah, orang yang jujur itu dia akan tunjukkan aja, bukan sekedar melihat. Kan itu namanya ngeprank orang yang bertanya, padahal yang bertanya itu adalah pemilik kedaulatan rakyat. Menurut Anda 4 orang itu siapa? Sebelum masuk ke 4 orang ya, saya ingin memberikan beberapa penegasan, Bang. Ya. Kepada Abang, juga kepada pemirsa RH Channel dan seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi yang pertama saya tegaskan itu cuma gertak sambal saja. Gak akan berani dia ngelaporin begitu loh. Analisisnya sederhana. Pertama, dia menyatakan baru mempertimbangkan. Yang kedua, dia kaitkan keputusan itu ada di Jokowi. Dan saya yakin nanti akan dijadikan sarana membangun citra seolah-olah
Pak Jokowi memaafkan, tidak jadi mengambil upaya hukum dan seterusnya begitu. Jadi kalau memang mereka itu serius, yang mereka lakukan itu bukan kompres, lapor dulu baru kompres, bukan kompres dulu baru akan rencana lapor gitu loh. Itu yang indikasi yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara 4 orang, nah 4 orang itu siapa kita tidak bisa memastikan karena hari ini persoalan ijazah palsu itu sudah menjadi persoalan seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita hitung ya, siapa saja hari ini yang bersuara keras, kalau dulu kan hanya Bang Tri Mulyono dan Gus Nur bisa diindividualisasi kepada 2 orang itu. Hari ini bukan hanya Rismon, ada Dr. Tifa, ada Roy Suryo, ada Rizal Fadilah, ada Kurnia Triwani, ada ini itu banyak kali begitu loh. Yang Anda sebutkan aja udah 5 ya. Ada Hosinudin. Ada Hosinudin, ada Egy Sujana, ada macam-macam. Nah, ada Rustan Effendi, macam sekali. Jadi ketika mereka mensimplifikasi kepada 4 orang saja, nah kita bisa paham itu bukan rencana penegakan hukum, tapi aspek politis yang mereka gunakan untuk meredam kritikan publik dalam kerangka bahwa diharapkan ketika ada 4 orang yang diproses, yang lainnya akan takut. Tapi mohon maaf, saya mau tegaskan hari ini nggak ada itu rakyat takut. Karena persoalan ini sekali lagi ya, lagi-lagi ini bukan persoalan personal dengan Jokowi, tidak persoalan privat terkait apakah dia sudah lulus atau tidak, atau ini berkaitan dengan hak publik, hak rakyat yang pernah dipimpin oleh Jokowi sebagai presiden 2 periode, yang dalam kepemimpinannya itu ada implikasi terhadap tanggung jawab negara atas masa depan Indonesia, misalkan utang kita yang menumpuk, banyak persoalan bangsa dan negara. Dan kan itu rakyat punya hak sebagai warga negara untuk memastikan apakah dulu kita memilih atau memiliki presiden itu memang benar-benar sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur di pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutnya saya juga agak kecewa dengan pernyataan Irma Caniago ya dari Nasdem. Dia katakan begini, kalaulah bahasa dia ya saya kutip, kalaulah benar ijazah Jokowi itu palsu, katakanlah demikian. Lalu mau ngapa begitu? Dia membelokkan persoalan di bawah seolah-olah persoalan rakyat yang ingin ya tahu ijazah itu dan memastikan ijazah itu asli atau tidak itu dianggap persoalan politik. Kaitannya misalnya dengan status Jokowi sebagai presiden, sehingga apa? Toh 2 periode sudah dilalui, kalau untuk memakzulkan mau memakzulkan apa? Saya tegaskan ini bukan persoalan itu, walaupun ketika Jokowi masih memimpin bisa berimplikasi ke sana. Ini persoalan hukum. Persoalan ada dugaan kejahatan. Dan kalau ada pertanyaan bagaimana kalau dugaan kejahatan itu terbukti, ya penjarakan Jokowi loh. Kita itu jelas loh, ada pasal 263 KUHP, 266 KUHP. Di KUHP yang baru itu juga diadopsi masalah pidana pemalsuan dokumen, jadi tidak dihilangkan. Di Republik ini, di Indonesia ini Bang, sampai hari ini dengan asas legismo ya, asas bahwa undang-undang itu yang diatur adalah bagian dari upaya untuk menentukan apakah suatu tindakan itu masuk norma kejahatan atau tidak, atau kita kenal dengan asas legalitas. Pemalsuan dokumen itu masih merupakan kejahatan. Jadi pertanyaan simpel kalau ada yang bertanya, lah kalau terbukti mau ngapain? Ya mau penjarain Jokowi. Nah, karena ada beberapa juga pertimbangan kenapa harus dipenjarakan. Pertama, harus ditegakkan hukum bahwa norma kejahatan yang diatur di undang-undang itu bukan sekedar ada di atas kertas, tapi untuk dipatuhi, ditaati oleh seluruh warga negara, tak terkecuali Jokowi. Yang kedua, setiap tindakan kejahatan itu harus mendapatkan sanksi dan hukuman agar ada apa? Ada 2 efek. Pertama, efek ya balasan bagi orang yang melakukan pidana agar dia jera, tidak melakukan di kemudian hari. Kan salah satunya kan efek jera. Yang kedua juga pencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Kalau orang memasukkan dokumen apalagi sekelas presiden dibiarkan, ya hancur Republik ini. Jadi tidak penting lagi, sekolah tidak penting lagi, apa produksi dokumen yang otentik. Artinya apa? Artinya itu sama saja meruntuhkan masa depan bangsa Indonesia. Jadi ini kompleks Bang, dan tadi saya memang mendengar ada kompres dari kuasa hukum Jokowi mau melaporkan. Saya tantang, laporin aja, gak usah ngomong-ngomong doang ya. Kenapa? Karena kalau hukum ini tegak, seharusnya yang diproses bukan laporan Jokowi, tapi laporan orang-orang yang sudah masuk ke Barreskrim, misalnya Rizal Fadilah dan kawan-kawan. Ini laporannya sudah masuk Bang, dan yang terlapornya spesifik hanya Jokowi, karena yang dituduh memalsukan ijazah itu Jokowi. Kalau yang dibalik ya, yang dituduh fitnah, pencemaran, kabar bohong itu dibalik, maka tidak cukup 4 orang. Seluruh rakyat yang hari ini mempersoalkan Jokowi harus dilaporin gitu. Kalau hanya dipilih 4, berarti ada tebang pilih tebang. Nah, kalau tebang pilih tebang berarti politis, bukan penegakan hukum. Dari aspek pidana harusnya kalau mau ya
fokusnya adalah untuk membuktikan kepada publik apakah benar ijazah Jokowi itu asli atau abal-abal, tinggal lanjuti saja oleh Barreskrim laporan Rizal Fadila. Toh ya walaupun misalnya ya yang terlapor itu Jokowi, toh Jokowi juga punya hak untuk membela diri dalam laporan tadi dengan memberikan dokumen kepada Barreskrim dan bersedia untuk